Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, nikmatnya kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Erwin Priyatno, asal dari Cirebon. Saya temannya Ustaz Budi, temannya Ustaz Setiawan, temannya Ustaz Hawashi. Dan ya, kemudian saya pernah ke tempat ini sekitar hampir 8 tahun lalu, sekitar 2017 saya pernah ke sini, dan setelah 8 tahunan baru ke sini lagi. Ya, itu. Kemudian berikutnya, insyaallah kita pagi ini akan membahas tentang keutamaan ilmu syar'i dan keutamaan ahli ilmu. Tematik saja dan ringan-ringan saja insyaallah. Kalau tadi Ustaz Ahmad Hawashi membahas tentang persiapan Ramadan, nah kita persiapan menjalani kehidupan ini insyaallah dengan ilmu. Dan sebuah kenikmatan yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala tuntun langkah kita menuju majelis-majelis ilmu. Dan yang sedang kita jalani sekarang tidak lain adalah majelis ilmu. Kita belajar di dalamnya Al-Quran, kita mempelajari fikih, agar bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Bagaimana kita bermuamalah dengan manusia yang lain. Dan ilmu merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab wal Hikmah, Al-Kitab dan As-Sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah mengajarimu apa-apa yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan keutamaan Allah atasmu ini, yakni anugerah ilmu ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, hamba-hambanya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah, kama arsalna fiikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah utus pada kalian seorang rasul, minkum, dari jenis kalian. Apa wazifah beliau, apa tugas beliau sallallahu alaihi wasallam? Yatlu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian,
yakni dari noda-noda kesyirikan, dari buruknya kemaksiatan, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajari kalian Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, Sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan ia mengajari kalian apa-apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Karena tingginya kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah banyak sebutkan di dalam Al-Quran tentang keutamaan ilmu syar'i. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa persaksian ahli ilmu itu Allah sebutkan beriringan setelah persaksian Allah Subhanahu wa taala dan persaksian malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa hu, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Nah, ini Allah bersaksi. Kemudian wal malaika, dan para malaikat pun bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang alim, orang-orang ahli ilmu pun bersaksi. Nah, persaksian ahli ilmu Allah sebutkan setelah persaksian Allah, kemudian persaksian malaikat. Ini menunjukkan tingginya kedudukan ahli ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang alim, orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajat, beberapa derajat. Yani Allah akan angkat derajat mereka baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sama kedudukan antara orang yang alim dan orang yang jahil? Tentu tidak sama. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara kedudukan orang yang alim dan orang yang la ya'lamun, orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Dan ini jelas dan sangat nampak. Mungkin ada yang pernah dengar kisah pembunuh 100 nyawa atau 99 nyawa. Ada yang pernah dengar kisahnya? Iya, kita dengarkan. Siapa yang pernah dengar ceritanya? Seperti apa, Pak? Pertama ya, dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah. Ya, ini kisah lelaki dari kalangan Bani Israel. Ya. Kata orang ahli ibadah itu, katanya kamu tidak bisa bertobat karena sudah banyak dosanya. Ya. Setelah itu dia bertanya lagi kepada orang yang ahli. Ya. Kata orang ahli itu, apa yang menghalang kamu untuk bertobat? Iya. Setelah itu kemudian hijrah. Seperti itu. Sedikit saja. Iya. Ya, Pak, silahkan, Pak. Buku dari Ustaz Budi. Ya. Dalam hadis ini ada perbedaan yang jelas. Bagaimana orang yang alim dan orang yang jahil, tidak berilmu. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dahulu ada salah seorang lelaki dari kalangan Bani Israel. Orang ini sangat jahat
dan ia membunuh sampai qatala 99 nafsan. Dia membunuh 99 nyawa. Kemudian terbersit di dalam hatinya perasaan untuk bertaubat, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia bertanya kepada orang-orang, "Dullani ala a'lami ahlil ardh." Tunjukkan kepadaku orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Yani aku ingin bertanya kepada dia. Aku ingin bertanya kepada dia. Kemudian ia ditunjukkan kepada seorang rahib, seorang ahli ibadah. Kemudian dia mendatanginya dan bertanya. Dijelaskan keadaannya bahwa aku telah membunuh qataltu 99 nafsan. Aku telah membunuh 99 nyawa. Fahalli min taubah. Apakah ada pintu taubat untukku? Kata dia. Apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Kemudian apa kata sang rahib tersebut? Nah, dia menjawab bukan dengan ilmu, tetapi dia menjawab dengan apa? Dengan perasaannya. Aba'da 99 nafsan? Apakah setelah engkau membunuh 99 nyawa, engkau ingin bertaubat? Kemudian dia menjawab apa? Tidak ada pintu taubat untukmu. Kemudian lelaki Bani Israel ini mengeluarkan pedangnya, kemudian ditebaslah leher si rahib tersebut hingga genap berapa nyawa? 100 nyawa. Kemudian setelah berlalu waktu, ia pun terbersit lagi, masih ada di dalam hatinya untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia ingin bertaubat. Kemudian dia pun bertanya lagi kepada orang-orang, tunjukkan kepadaku ala a'lami ahlil ardh, orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Aku ingin bertanya kepadanya. Kemudian ditunjukkanlah dia kepada seorang yang alim, seorang ulama. Kemudian dia pun jelaskan keadaannya bahwa aku telah membunuh 100 nyawa. Membunuh dosa besar bukan? Dosa besar. 1 nyawa saja dosa besar. Nah, ini dia sudah membunuh 100 nyawa. Qatlun nafsi bighairi haq, ini dosa besar. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak itu dosa yang sangat besar. Dan dia membunuh 100 nyawa. Tetapi ia jujur dalam pertanyaannya. Ia ingin bertobat dan ia pun bertanya, aku telah membunuh 100 nyawa. Apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Fahalli min taubah. Kemudian sang ulama tersebut menjawab, waihak, celakalah engkau. Siapa yang mampu menghalangi antara engkau dan pintu taubat? Tidak ada. Pintu taubat masih terbuka sampai Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dirimu. Nah, kemudian si lelaki Bani Israel tersebut memiliki harapan bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang alim setelah menjawab pertanyaan, ia juga memberikan apa? Arahan bahwa keluarlah dari desa atau kampung yang kau tinggal tersebut. Ini qaryatus su. Ini kampung desa yang buruk. Di sana banyak orang-orang yang jahat. Jadi seperti dia. Kemudian hijrahlah ke negeri yang di sana banyak orang-orang baik, orang-orang yang rajin ibadah. Fa'bud rabbaka fiha, dan sembahlah Rabbmu tersebut di dalam kampung tersebut. Kemudian ia pun mantap untuk berhijrah, meninggalkan negerinya, kemudian menuju ke negeri yang mau dituju.
Ternyata di tengah perjalanan si lelaki ini meninggal dunia. Maka dia masuk surga atau masuk neraka? Surga insyaallah. Kenapa? Ada niatan mau tobat. Ya. Di tengah perjalanan, lelaki Bani Israel ini meninggal dunia. Kemudian datanglah dua malaikat, malaikatul rahmah dan malaikatul azab. Malaikat azab mengatakan bahwa dia akan bersama diri, aku yang akan membawanya. Ma ya'malu khairan qad, dia seumur hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Aku yang akan membawanya, kata malaikat azab. Kemudian kata malaikatul rahmah, innahu kharaja taiban ila Allah. Aku yang akan membawanya karena dia keluar dari kampungnya dalam keadaan taiban ila Allah, dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah utus malaikat yang ketiga untuk menengahi dua malaikat ini. Allah utus malaikat yang ketiga menjadi hakim, penengah di antara keduanya. Dan malaikat yang ketiga ini mengatakan, hitunglah jarak yang ditempuh lelaki ini antara kampung yang ia tinggalkan dan kampung yang ia tuju. Mana yang lebih dekat? Keduanya sepakat. Kedua malaikat ini sepakat, kemudian keduanya menghitung jarak lelaki ini. Ternyata setelah dihitung, jaraknya lebih dekat menuju kampung yang akan dia hijrahi tersebut hanya 1 shibr. Satu apa? 1 jengkal. Kemudian malaikat rahmat pun membawa lelaki tersebut. Dalam hadis ini banyak sekali pelajaran tentang bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pintu taubat Allah sangatlah luas. Dan yang berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, perbedaan yang mencolok antara siapa? Seorang yang alim dan seorang yang ahli ibadah tetapi tidak dilandasi oleh ilmu. Nah, seorang rahib yang tadi ahli ibadah, ia menjawab pertanyaan dengan apa? Dengan perasaannya. Jangankan seorang rahib, bahkan kita sendiri bisa jadi ketika ditanya dengan pertanyaan seperti itu. Apalagi kalau misalkan yang dibunuh masih orang yang kita kenal atau masih kerabat kita. Bisa jadi di sana ada apa? Ada perasaan untuk dendam, tidak rela dan seterusnya. Jadi masih menjawab pertanyaan dengan perasaannya. Adapun alim, seorang yang alim, ia menjawab dengan ilmunya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Pertanyaan ini sifatnya apa? Istifham ingkari. Pertanyaan yang sifatnya pengingkaran. Jadi tidak sama antara orang yang alim dan orang yang tidak berilmu. Kemudian juga di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ditambahkan apa? Apa ditambahkan istrinya atau hartanya atau anak-anaknya? Tidak. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar ditambahkan apanya? Ilmunya. Apa yang Allah firmankan? Wa qul rabbi zidni ilman. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, rabbi zidni, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku apa? Ilman, tambahkan untukku ilmu. Bukan diperintahkan untuk berdoa agar ditambah kekuasaannya atau hartanya atau istrinya atau anak-anaknya, tidak. Tetapi Nabi SAW diperintahkan untuk berdoa kepada Allah agar ditambahkan
ilmu. Dan di antara doa Nabi SAW yang beliau sering panjatkan doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima di sisimu. Karena betapa banyak kita beramal, betapa banyak ibadah yang kita lakukan, siapa yang bisa menjamin bahwa amalan atau ibadah yang kita kerjakan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang bisa menjamin. Kemudian di antara keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu, kalau tadi di dalam Al-Quran, adapun di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak, bahwa ilmu merupakan sebuah sarana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, dan dia merupakan salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu syar'i, ilmu syariat ini itu merupakan warisan para nabi. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini keutamaan yang pertama. Dalam hadis ini banyak sekali disebutkan keutamaan ilmu. Keutamaan yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan," barang siapa yang meniti suatu perjalanan, meniti suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang ia cari dalam jalan tersebut adalah ilmu, yakni ilmu syar'i, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita yang sedang kita lakukan sekarang ini, di setiap Jumat pagi ini semoga tercatat sebagai jalan ilmu, dan semoga ini menjadi wasilah bagi kita untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, masih dalam hadis ini, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnihataha, para malaikat itu akan menaungi dengan sayapnya kepada siapa? Kepada para pencari ilmu. Ridan bima yasna', karena mereka ridha dengan apa yang para pencari ilmu itu lakukan. Jadi keutamaan yang kedua, kita dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Kemudian keutamaan yang ketiga, wa innal 'alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh. Dan sesungguhnya orang yang alim, orang yang berilmu itu akan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Hatta al-hitana fi jawfil ma, bahkan ikan yang berada di dasar lautan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat dalam hadis ini, wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Dan sesungguhnya perbandingan keutamaan orang yang berilmu, ahli ilmu dengan orang yang ahli
ibadah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafadlil qamari lailatul badri. Seperti keutamaan apa? Bulan di malam purnama tanggal 15. Jadi bulan sedang besar-besarnya. Nah, itu ahli ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah kafadlil qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib. Keutamaannya seperti itu dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang di malam tersebut. Mana yang lebih terang? Jelas bulan purnama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama mereka merupakan pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewarisi dinar maupun dirham. Wa innama warathu al-ilma. Akan tetapi yang para nabi wariskan adalah apa? Ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil bagian tersebut, warisan tersebut, maka ia telah mendapat bagian yang banyak. Nah, ini warisannya para nabi. Warisannya para nabi. Kemudian juga di antara tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan dia dan pahamkan dia dalam masalah-masalah agama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, maka apa tandanya? Yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam masalah agama. Dan semoga langkah-langkah kita di hari Jumat pagi ini, di mana banyak orang sedang beristirahat, sedang tidur-tiduran, sedang santai-santai, kemudian kita langkahkan kaki kita di majelis yang mulia ini, semoga itu merupakan apa? Tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah inginkan kebaikan bagi kita agar kita memahami agama ini. Kemudian juga di antara keutamaan ilmu itu dia tidak akan pernah hilang dan pahalanya tidak terputus meskipun orang yang mengajarkannya ini sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita ingin punya investasi, kita ingin punya amalan, yang amalan tersebut tetap bermanfaat bagi kita meskipun raga kita sudah berada di kuburan, salah satunya adalah dengan apa? Dengan mengajarkan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Seorang anak Adam apabila ia telah meninggal dunia, maka apa? Inqata'a 'amaluhu. Terputus amalannya dengan dunia. Selesai urusan dia dengan dunia. Tidak ada lagi yang bisa bermanfaat untuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kecualikan 3 hal. Apa? Illa min salat. Kecuali 3 hal. Apa saja? Sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Kemudian wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian awaladin salihin yad'u lah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan baginya setelah ia meninggal dunia tersebut. Maka kalau kita ingin berinvestasi, maka investasikan 1 dari 3 hal ini. Kita perbanyak beramal jariyah, jadi jariyah yang mengalir pahalanya tersebut.
Meskipun kita sudah meninggal dunia, pahalanya itu tetap sampai kepada kita. Yang kedua, kita investasi dengan mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang saleh. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan dirinya. Yang ketiga, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu, kemudian ilmu tersebut bermanfaat, diamalkan oleh orang-orang yang kita ajarkan. Belum lagi nanti orang yang kita ajarkan tersebut mengajarkan lagi ke generasi setelahnya. Itu pahalanya terus-menerus mengalir kepada kita. Maka salah satu investasi yang sangat tidak pernah rugi berinvestasi dari tiga hal ini. Kemudian kalau tadi keutamaan ilmu dan ahli ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, ucapan dari salafun salih, orang-orang saleh yang terdahulu tentang keutamaan ilmu dan ahlinya. Dan tidak ada ucapan yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu yang lebih menunjukkan daripada ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kafa bil ilmi syarafan an yad'iyahu man la yuhsinu." Cukuplah ilmu itu mulia, atau cukuplah bahwa ilmu itu mulia. Kafa bil ilmi syarafan, cukuplah kemuliaan ilmu itu dengan apa? An yad'iyahu man la yuhsinu. Yani orang yang tidak berilmu, dia apa? Mengklaim bahwasanya dia seorang alim. Wa yafrahu bihi idza nusba ilaihi, dan ia bangga, dia bahagia ketika dinisbatkan kepada ilmu tersebut. Adapun sebaliknya, wa kafa bil jahli dhamman, dan cukuplah celaan atas kebodohan, an yatabarra minhu man huwa fihi. Cukuplah celaan bagi kebodohan ketika orang yang bodoh itu dia berlepas diri, enggak mau dikatakan bahwa dia adalah orang yang bodoh. Nah, jadi cukuplah kemuliaan ilmu. Orang yang tidak berilmu pun mengklaim, dan dia senang kalau dinisbatkan bahwa fulan ini alim, fulan ini berilmu, dan seterusnya. Ya, dan banyak sekali ungkapan dari para ulama kita. Terakhir pun kita tutup dengan kisah salah seorang sahabat. Kisah ini sering saya dengar, dan terbaru saya dengar di daurah Ibn Jibrin kemarin, dibawakan oleh Syekh Ibn Humaid hafizahullah ta'ala. Kisah seorang sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya mengatakan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas berkata, "Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana syabun." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah wafatkan, aku adalah masih seorang pemuda, aku masih muda. Qultu li syabin minal ansar, aku pun berkata kepada seorang pemuda Ansar, halumma linas'ala ashab Rasulillah wa linata'allam minhum. Ayo kita pergi menuju para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada mereka dan belajar kepada mereka. Fa innahum al-yawma katsir, karena sesungguhnya jumlah mereka pada hari ini masih sangat banyak. Kemudian pemuda Ansar ini yang tertipu dengan dirinya, dia menjawab apa? Ya ajaban laka ya Ibn Abbas,
Sungguh mengherankan perkaramu ini wahai Ibnu Abbas. Atara an-nasa yahtajuna ilaika wa fin nasi min ashabi Rasulillah man fihim. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang itu akan membutuhkan? Orang-orang itu akan bertanya kepadamu, meminta fatwa kepadamu, sedangkan para sahabat Rasulullah SAW masih ada. Maka kata Ibnu Abbas, fataraktu dzalika wa aqbaltu ana 'ala al-mas'alati wa tatabu'i ashabi Rasulillah. Maka aku tinggalkan pemuda Ansar tersebut dan aku pun mulai bertanya, mulai belajar dan mulai mengikuti para sahabat Nabi SAW dan belajar kepada mereka. Kemudian beliau ceritakan satu kisahnya dengan salah seorang sahabat. Fa in kuntu la'ati ar-rajula fil hadits yablughuni annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajiduhu qailan fi muntasaf an-nahar. Dan aku pernah mendatangi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam demi satu hadis yang sampai kepada aku bahwa sahabat ini mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajiduhu qailan. Aku mendapati sahabat tersebut sedang qailulah. Apa qailulah? Tidur siang. Fi muntasafin nahar. Fa'atawassadu ridai 'ala babihi. Kemudian kata Ibnu Abbas, maka aku pun menjadikan selendangku ini sebagai wisada, sebagai bantal, dan aku tidur depan pintu rumahnya. Tasfir riyahu 'ala wajhi turaba hatta yakhruj. Jadi ketika aku tertidur, angin ini meniupkan sampai pasir itu menimpa wajah, debu itu menimpa wajah. Dan aku tetap setia menunggu sahabat tersebut hingga keluar. Fa idza kharaja qala, ketika sahabat Nabi tersebut keluar dari rumahnya, ia pun berkata, "Ya ibna ammi Rasulillah, ma ja'a bik?" Wahai ponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang mendorongmu datang kemari? Halla arsalta ilayya fa'atik? Mengapa tidak kau utus saja seseorang supaya aku yang akan mendatangimu? Yani engkau Ibnu Abbas itu masih ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utus saja seseorang, aku yang akan mendatangimu. Kemudian kata Ibnu Abbas, la, tidak. Ana ahaqqu an atiyak. Aku yang lebih berhak untuk mendatangimu. Balaghani hadithun anka annaka tuhaddithuhu an Rasulillah fa ahbabtu an asma'ahu mink. Telah sampai kepadaku satu hadis bahwa engkau meriwayatkannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku ingin agar aku mendengarnya langsung darimu. Nah, ini perjalanan Ibnu Abbas dalam mencari ilmu. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Fakana ar-rajulu ba'da dzalika yarani." Kemudian setelah berlalunya waktu, lelaki tersebut, yakni pemuda Ansar tersebut, temannya Ibnu Abbas itu, setelahnya ia melihatku. Ba'da dzalika yarani wa qad dhahaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajtama'a haulin nas yas'aluni. Dan manusia berkumpul di sekelilingku, mereka bertanya, meminta fatwa kepadaku. Artinya sahabat Ibnu Abbas sudah menjadi seorang seorang alim, dikelilingi oleh manusia. Tempat bertanyanya orang tentang masalah agama. Fayaqul, kemudian pemuda Ansar tersebut mengatakan, hadzal fata kana aqalani. Pemuda Ansar tersebut mengatakan, pemuda ini, yakni Ibnu Abbas, yakni dahulu dia lebih berakal daripada. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan dan kita bahas pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal kita
tetap memotivasi kita untuk semangat belajar, semangat berkumpul dalam mempelajari agama ini. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana bila kemampuan menerima ilmunya sangat rendah, tidak nangkap? Ilmu yang dipelajari tidak terserap oleh akalnya. Bagaimana derajatnya di antara orang-orang yang berilmu atau pintar yang dapat menyerap ilmu sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Maka ilmu ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan fadlullah yu'tihi man yasha. Keutamaan Allah ini Allah anugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Adapun kewajiban kita sebagai manusia apa? Belajar. Kewajiban kita sebagai manusia untuk belajar, dan kita tidak dituntut untuk apa? Menjadi alim, tidak. Kita belajar harus menjadi seorang ulama, tidak. Itu merupakan kewajiban kita. Kewajiban kita untuk belajar agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah dan burhan. Oleh karenanya dalam sebuah syair diungkapkan, laisa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuh. Tidak setiap yang diinginkan oleh seseorang dia akan mendapatinya. Kenapa? Tajrir riyahu bima la tashtahi as-sufun. Karena angin itu tidak bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang nahkoda kapal tersebut. Jadi tugas kita menggugurkan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Mencari ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Dan keutamaan ini insya Allah akan didapatkan. Langkah kita mendatangi majelis ilmu, belajarnya kita, kemudian amal yang kita, ilmu yang kita amalkan juga akan mampu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, lupa ini. Bagikan aja, Ustaz. Oh iya, ini cuma 4. Ya, pertanyaan saja ya. Ya, cepat saja. Ya, sebutkan di antara keutamaan ilmu. Apa? Keutamaan ilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, ibu-ibu. Kemudian siapa sahabat tadi? Abdullah ibn Abbas. Kemudian apa lagi? Siapa di antara antum yang paling sepuh usianya? Ya. Siapa yang paling muda? Ini ada ini, deh. Ini deh. Ya, ini kitab legendaris ya. Aslinya tulisan bahasa Arab, Hisnul Muslim, doa dan zikir sehari-hari. Insyaallah sangat bermanfaat sekali. Barakallahu fiik. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.